Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Dua warga di Lumajang terlibat duel menggunakan senjata tajam. Duel tersebut menyebabkan seorang tewas dan satu lainnya terluka parah. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap latar belakang dari peristiwa berdarah tersebut. Beberapa saat setelah duel alias carok salah satu warga atas nama Mari 50 tahun warga desa Meraan, Kecamatan Padang, Lumajang, tergeletak di pinggir jalan raya Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Saat itu korban masih hidup namun dalam keadaan tak sadarkan diri. Warga bersama petugas kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Dr. Haryoto. Namun tak sampai rumah sakit nyawa Mari tak tertolong akibat luka bacok parah di bagian punggung. Sementara lawan duel korban bernama Nito Markum, 62 tahun, dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang. Nito Markum juga terluka parah di kepala dan pergelangan tangannya. Menurut penyelidikan polisi, keduanya berpapasan di jalan kemudian terlibat adu mulut hingga berujung saling serang menggunakan senjata tajam. Korban dan terlapor ini merupakan tetangga. Sama-sama terluka. Iya. Untuk TKP di Dusun Kerajaan Desa Tanggung, Kecamatan Padang. Untuk waktu kejadian sekitar pukul 9 pagi. Kalau permasalahannya apa sebenarnya? Nah, itu masih dalam penyelidikan ya rekan-rekan, soalnya kami baru dapat laporan tadi jam 10 setelah kejadian. Satu korban meninggal? Satu korban meninggal, untuk terlapor juga dalam keadaan kritis. Kuat dugaan keduanya duel karena dendam lama, akan tetapi belum diketahui pasti dendam karena masalah apa. Kasus duel ini ditangani oleh Satuan Unit Reserse Kriminal Polres Lumajang. Polisi juga akan memeriksa keluarga kedua belah pihak untuk menggali motif yang melatar belakangi tragedi berdarah tersebut. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, angin kencang yang menerjang kawasan Banyuwangi membuat warga panik. Akibat sapuan angin kencang, pohon dan tiang listrik tumbang. Tak hanya itu, lapak pedagang juga rusak. Musibah ini tak sampai menimbulkan korban jiwa. Video amatir merekam terjadinya angin kencang di Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas ketakutan dan harus menepi ke tepi jalan. Akibat disapu angin kencang, belasan lapak pedagang kaki lima porak-poranda. Angin kencang yang menerjang wilayah Kecamatan Purwoharjo ini diawali mendung, kemudian disusul suara gemuruh petir. Menurut salah satu pedagang yang lapaknya rusak akibat diterjang angin mengatakan saat kejadian atap bangunan semi permanen yang menutup pedagangannya sempat terhempas angin sejauh 10 meter. Waktu itu saya jualan es, terus habis itu kok ada anginnya puting-beliung itu muter-muter, saya pegangin payung di meja itu, habis gitu payung saya lepaskan, mejanya itu terbang, sampai muter-muter gitu, akhirnya saya memegangi rombong saya yang terbalik akhirnya hancur. Yang mengakibatkan banyak kerusakan ringan kepada warga kami, rumah-rumah kami, warga kami yang terdampak, yaitu ada asbes yang rusak, ada genteng, sebagian yang lorot. Selain di Kecamatan Purwoharjo, angin kencang juga melanda wilayah Kecamatan Gambiran dan Kecamatan Tegal Drimo. Angin kencang juga merobohkan sejumlah pohon hingga tiang listrik. Setidaknya ada 12 tiang listrik tumbang setelah tertimpa pohon ambruk, sehingga membuat wilayah sekitar terjadi pemadaman listrik. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, dampak jalur limpas masih tertimbun material banjir lahar Gunung Semeru. Sejumlah warga di Lumajang, Jawa Timur terpaksa menyeberangi aliran lahar menggunakan alat berat ekskavator. Banjir lahar dari Gunung Semeru kembali terjadi di Sungai Leprak, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Derasnya aliran banjir lahar memaksa warga menggunakan alat berat ekskavator untuk melewati sungai. Sebagian besar warga Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro memanfaatkan akses jalur ini keluar atau masuk dusun mereka. Terdapat 130 kepala keluarga seringkali terisolir saat banjir lahar Gunung Semeru. Aktivitas warga terganggu, Pak, ya? Iya. Apa harapan warga, Pak? Harapan saya ya semoga aja jalan ini dibenahi biar bisa
belanja-belanja gitu. Untuk jumlah KK yang ada di sumber langsung pada berapa itu Pak? Sekitar 130 Pak. Banjir lahar dingin Semeru ini terjadi akibat tingginya curah hujan. Sebelumnya pada Sabtu 22 Februari banjir yang sama juga menerjang aliran sungai Leprak sehingga membuat akses warga terisolir. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, sebuah gudang laundry 2 lantai di permukiman padat Jalan Simo Tambahan 2 Surabaya ludes terbakar Senin siang. Diduga api muncul dari saluran uap panas tungku mesin pengering yang bocor. Beruntung kobaran api tidak merembet ke rumah warga. Sesaat mendapat laporan mobil petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya mendatangi lokasi kebakaran di sebuah gudang besar tempat usaha cuci pakaian atau laundry berlantai 2 di Jalan Simo Tambahan 2 Surabaya. Gudang seluas 16 kali 60 meter ini ludes terbakar sebab api dengan cepat membesar karena di bagian atas lantai 2 terdapat bahan mudah terbakar. Kebakaran ini diduga akibat bocornya saluran uap panas dari tungku pembakaran mesin pengering laundry. Ke kita. Itu apa yang pemicunya? Ya, kalau dilihat sumber api pertama dari mesin pengeringan itu ada pipa dari tungku uap di luar untuk pengeringan, dia pakai uap ya, uap. Ada tungku pembakaran di luar dialirkan ke mesin pengering untuk dorong mesinnya. Jadi itu yang ditengarai ada kebocoran, di pipanya ada kebocoran. Ada upaya mau dilas. Dari infonya dari pemilik mau dilas, cuma sebelum dilas sudah terlanjur muncul api duluan. Sebanyak 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan melokalisir kebakaran agar tidak merembet ke permukiman padat penduduk. Beruntung kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, barang bukti belasan miliar rupiah uang palsu, puluhan ribu butir pil koplo dan ratusan gram narkoba sabu-sabu dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Jombang. Diharapkan jelang Ramadan hingga Lebaran ini wilayah Jombang bebas dari peredaran uang palsu dan narkoba. Uang palsu senilai 18,7 miliar rupiah pecahan 100.000 dan 50.000 dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Jombang Senin pagi. Sedangkan untuk barang bukti narkoba seperti pil koplo sebanyak 65.000 butir lebih dan sabu-sabu seberat 850,88 gram dimusnahkan dengan cara direndam dalam air hingga hancur. Acara pemusnahan barang bukti kasus kejahatan ini disaksikan oleh pejabat Forpimda Kabupaten Jombang, mulai dari kepolisian hingga pejabat pemerintah daerah. Diharapkan jelang Ramadan hingga Lebaran ini, wilayah Jombang bebas dari peredaran uang palsu dan narkoba. Jadi berdasarkan perintah dari pengadilan, berdasarkan perintah hakim, bahwa barang bukti yang seperti kita saksikan itu dirampas untuk dimusnahkan dengan tata cara yang berbeda. Ya, uang palsu ini adalah salah satu tindak pidana yang sangat merugikan perekonomian negara. Karena ini berbahaya sekali. Kalau ini beredar, ini berbahaya sekali. Karena ini langsung menjatuhkan nilai keuangan kita. Kemudian sabu-sabu, narkotika juga tadi kita lihat, itu kita musnahkan supaya menjadi contoh bahwa ini sangat merusak generasi muda. Pemusnahan barang bukti kejahatan ini merupakan perintah pengadilan setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, stok minyak kita di pasar tradisional di Magetan mulai langka. Kalaupun ada, harganya tinggi. Sementara harga sejumlah bahan pokok terus merangkak naik. Di pasar sayur Magetan, stok minyak kita mulai kosong. Hampir semua kios yang ada tidak menjualnya. Kalaupun ada, harganya mahal, yaitu Rp17.500 per liter. Naik dari HET pemerintah sekitar Rp15.700 per liter. Menurut pedagang, kekosongan stok minyak kita terjadi sejak 3 minggu lalu. Akibatnya banyak konsumen yang beralih membeli minyak goreng curah. Udah berapa hari Bu langka ini Bu? 3 minggu. 3 minggu. Jadi kosong ini Bu, nggak ada? Ada sedikit. Ada sedikit ya.
Harga gimana Bu? Naik berapa sekarang? Harga naik. Berapa? Sak kartonnya naik 5.000. Berarti kalau jual per literan berapa? 17,5. 17,5 ya. Kalau merek yang lain lancar Bu, banyak? Banyak merek yang lain. Sementara itu menjelang Ramadan, harga sejumlah bahan pokok lainnya seperti telur terus mengalami kenaikan. Saat ini harganya mencapai Rp28.000 per kilogram, naik dari Rp26.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur terjadi sejak sepekan lalu. Sebagian pembeli terpaksa beralih ke telur yang kulitnya retak atau pecah yang harganya lebih murah. Harga telur jenis itu selisih Rp4.000 dari harga telur normal. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit. Saat ini dijual Rp95.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Begitu juga harga bumbu dapur lainnya. Yang melejit lagi kentang, sekarang 20. Dari harga 17 sekarang 20. Ini 3 hari yang lalu masih 60. Sekarang pokoknya harganya ya 90-95. Kalau yang keriting? Keriting 50-55, ya enggak mesti sih. Terus Tergantung bawang merah, bawang putih Bu? Iya, bawang merah juga melejit lagi. Berapa Bu? Itu yang sedengan ya, yang sedengan sudah harga 30. Kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam yang dijual dengan harga Rp32.000 dari sebelumnya Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi masih stabil di harga Rp100 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga Lebaran mendatang. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, pasangan suami istri rela berdesak-desakan dan mengantre berjam-jam untuk berburu buah kurma muda di Masjid Al-Mubarok, Mojokerto. Tak hanya dari Mojokerto, mereka juga datang dari luar kota. Mereka percaya akan mendapatkan berkah kehamilan atau mendapat momongan usai mengonsumsi kurma muda tersebut. Ribuan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan atau anak antusias berebut kurma muda di Masjid Al-Mubarok, Kelurahan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Minggu pagi. Mereka rela antre berjam-jam dan berdesak-desakan agar dapat masuk ke dalam masjid. Saking banyaknya pasangan suami istri yang datang sehingga banyak yang tidak kebagian kurma muda. Tak hanya dari Mojokerto, pasangan suami istri ini juga datang dari berbagai daerah, seperti Jombang, Sidoarjo, dan Surabaya. Mereka percaya akan mendapatkan berkah kehamilan atau mendapat momongan usai mengonsumsi kurma muda tersebut. Tapi tadi di parkiran katanya kurma sudah habis gitu, tapi tetap kan mau parkir mobilnya dulu, terus lewat sini kok masih ada. Alhamdulillah, walaupun ini kecil-kecil, walaupun yang kecil-kecil juga udah berusaha banyak. Semoga jadi wasilah buat kita. Sudah berapa lama? Ibunya sudah saya udah lama, sekitar 12 tahun. 12 tahun. Kalau Mbaknya? 8 tahun. Harapannya untuk kedepannya ini Mbak gimana? Ya ini kan hanya usaha ya, ikhtiar. Ya semoga nanti mendapatkan barokahnya dari ikhtiar kita gitu aja. Selain buah kurma, panitia juga membagikan tangkai pohon kurma untuk direndam air panas dan diminum, yang dipercaya berkhasiat untuk kesehatan. Pengambilannya langsung datang, langsung dikasih sama panitia. Terus tadi kok sempat berdesak-desakan tadi itu? Ya mungkin karena panitianya kemarin kan sudah ditanyai sama itu Mensos, dan sebagian itu tahunya dari Mensos, bukan dari Facebook. Dari nggak tahu kemarin sampai Jumat itu sudah meludak orang yang pesan. Pengurus Masjid Al-Mubarok tidak mematok sejumlah uang ke para pasutri yang membawa pulang kurma. Namun para pasutri itu tetap mengisi kotak amal atau bersedekah untuk pembangunan dan perawatan masjid. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto.
Saudara, ratusan warga di Mojokerto berebut sepatu dari sebuah gunungan atau tumpeng raksasa setinggi 3 meter yang berisi aneka sepatu. Tak hanya orang dewasa, anak-anak ikut antusias memperebutkan sepatu di tengah guyuran hujan deras. Ratusan warga di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto ini rela berdesakan saling berebut mendapatkan sepatu di tengah guyuran hujan deras. Meski panitia melarang warga untuk jangan memperebutkan sepatu dulu, namun warga tetap nekat merangsek gunungan sepatu setinggi 3 meter yang diangkut mobil pickup. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga memperebutkan aneka sepatu itu hingga ludes dalam waktu kurang dari 5 menit. Meski rawan terjatuh dan terinjak, namun warga mengaku senang mendapat sepatu hasil berebut. Berapa orang tadi yang berebut? Banyak. Ini nanti sepatunya dipakai sendiri atau gimana, Mas? Kasihkan adik. Ya. Terus yang itu cuma satu gimana tadi? Schedulingan. Sering, Mas, ikut kayak gini? Ya, sering. Daerah-daerah lain sering. Sebelum diperebutkan, ratusan pasang sepatu tersebut diarak keliling Desa Medali yang dikenal sebagai salah satu sentra perajin alas kaki di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan itu merupakan rangkaian acara bersih desa dan wujud syukur para perajin sepatu atas segala rezeki dan keberkahan yang diberikan Tuhan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.